warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, tashabbuhul mar'ah birrajuli warrajuli bil mar'ah. Alhamdulillah rabbil alamin, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis yang baik ini. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang al-malbas, apa-apa yang diperbolehkan, apa-apa yang diharamkan di dalam pakaian atau busana. Subuh yang lalu sudah kita jelaskan tentang bagaimana seharusnya dan sepantasnya pakaian seorang wanita muslimah. Jadi pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang tashabbuhul mar'ah birrajul warrajul bil mar'ah, tentang haramnya seorang wanita menyerupai laki-laki. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki menyerupai perempuan. Wa 'alana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, anna minal mahdzur, termasuk hal yang dilarang keras di dalam syariat kita itu adalah alal mar'ati an talbasa lubsatar rajul, seorang wanita mengenakan busana atau pakaian laki-laki. Begitu juga sebaliknya, laki-laki mengenakan pakaian perempuan. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada juga yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Apakah keharaman itu hanya terbatas pada keserupaan di dalam pakaian? Jawabannya tidak. Wa yadkhulu fi dzalika, termasuk juga di dalam larangan tersebut adalah al-mutasyabbih fil kalam, ya, keserupaan di dalam gaya berbicara, wal harakah, gerakan-gerakan tangan, gerakan-gerakan kepala, wal masyiyah, cara atau gaya berjalan, dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan meskipun di dalam event bercanda, ya, bercanda, bergurau, lalu kemudian menyerupai wanita, laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Bukan hanya sebatas pada busana, cara atau gaya berpakaian, tapi di dalam gaya berbicara, gaya berjalan. Laki-laki ini secara umum pakaian laki-laki itu, ya, seorang laki-laki itu mengenakan pakaian yang biasa dianggap. Jadi ada pakaian atau busana yang secara umum itu dianggap sebagai pakaian perempuan. Contohnya itu pakai gaun atau rok, daster, atau menggunakan desain atau motif yang istilahnya itu feminim. Ya, memang
pakaian perempuan ini ada karakternya sendiri. Begitu juga sebaliknya, perempuan mengenakan pakaian yang biasanya dianggap secara umum sebagai pakaian laki-laki. Ya, contohnya pakai kemeja, pakai celana, ya, atau pakaian yang dengan desain atau motif yang istilahnya kelaki-lakian. Nah, itu kan sudah apa namanya, sudah jelas batasan-batasannya. Hanya sekarang ini dikaburkan, ya, sengaja dikaburkan sehingga menjadi tidak jelas. Wah, ini bisa juga laki-laki, bisa juga perempuan. Nah, sekarang itu ada istilah seperti itu. Jadi inna syarra ma tusabu bihil hayah wa tubala bihil jamaah. Ya, di antara seburuk-buruk bencana yang mengancam kehidupan manusia, yang mengancam kehidupan bermasyarakat itu adalah al-khuruju 'alal fitrah. Ya, penyimpangan terhadap fitrah penciptaan. Jadi menyimpang dari fitrah penciptaan. Nah, istilahnya berlaku atau bersikap abnormal. Wal fusuku an amrit tabi'ah, dan menentang tabiat alamiah kehidupan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini, sudah ada tabiat atau karakter-karakter yang bersifat alamiah. Nah, itu namanya fitrah penciptaan. Wat tabi'atu fiha rajulun wa fiha mar'ah imra'ah. Nah, di antara tabiat alami kehidupan itu adalah gender itu hanya ada dua. Nah, gender atau jenis kelamin itu hanya ada dua. Nah, dan ini nanti akan mempengaruhi karakter fisik maupun psikologi. Nah, bahkan termasuk cara berpikir, cara berjalan, cara berbicara, cara berpakaian. Ini nanti semuanya terpengaruh dari gender bawaan itu, dan itu adalah fitrah alami. Hanya ada dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, walikullim minhuma khasaisuhu, dan masing-masing gender ini memiliki keistimewaannya. Nah, bukan berarti yang satu itu lebih dominan atau lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Ya, memang betul laki-laki itu punya keistimewaan yang tidak ada pada perempuan. Tapi pun sebaliknya, perempuan ini memiliki banyak keistimewaan, kekhususan yang tidak ada pada diri laki-laki. Ini semuanya adalah fitrah penciptaan. Nah, sekarang fa idza takhannatha ar-rajulu, kalau ada laki-laki yang berlagak, bergaya, punya style seperti perempuan, dan sebaliknya wastarjalatil mar'ah, ada perempuan yang punya gaya berlagak seperti laki-laki, fadzalika huwal ittirab wal inhilal. Itulah yang disebut dengan penyimpangan terhadap fitrah penciptaan. Nah, namanya tidak normal. Wa qad ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, itu menggolongkan atau memasukkan mimman lu'inu fid dunya wal akhirah, di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Wa ammanatil malaikatu ala la'natihim, dan terlaknatnya mereka ini diamini oleh para malaikat adalah rajulan, ja'alahullahu dzakaran, ada seseorang yang Allah ciptakan
sebagai laki-laki, lalu kemudian fa'annatha nafsah wa tashabbaha bin nisa, lalu dia ini ya katakanlah menyerupai perempuan. Jadi fa'annatha nafsah itu ya bersikap, berlaku seperti halnya perempuan sehingga dia menyerupai dengan perempuan itu. Ya, wa imra'atan, begitu juga seorang wanita ja'alahallahu untha, yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala bergender perempuan. Ya. Fatadzakkarat, lalu kemudian dia bersikap kelaki-lakian, wa tashabbahat birrijal, dan menyerupai laki-laki. Nah, sekarang kalau sekarang ini ya bukan sekedar apa namanya, ini sudah betul-betul melampaui batasan, sudah pada puncak ya, dengan merubah bentuk tubuh, merubah hormon. Itu jadi itu memang kalau seperti di Thailand itu, karena di sana itu ada kebebasan. Ya, ada kebebasan. Kalau kita di Indonesia ini masih bahkan ini ada ada gubernur ini di Jawa Barat ini, kalau ada laki-laki yang kemayu itu dimasukkan di kamp tentara, ya, dilatih oleh tentara supaya bisa kembali ke laki-lakiannya itu. Ya. Itu kalau di Thailand itu ya sudah dari kecil itu anak-anak udah, wah saya umpama laki-laki, lahir laki-laki, lalu kemudian dia saya mau jadi perempuan. Itu dari kecil itu dia sudah melakukan ada namanya terapi hormon. Nah, di terapi hormon. Jadi dari kecil itu dia sudah mengkonsumsi hormon-hormon yang kemudian katakanlah akan mengurangi bahkan menghilangkan potensi atau ciri-ciri khas laki-laki. Ya, jadi bulu-bulu kumis apa ini tidak akan tumbuh. Nah, lalu setelah besar, dia kemudian melakukan operasi kelamin, tambah payudara palsu, lalu kemudian kelaminnya juga dirubah. Nah itu seperti itu. Sekarang ini sudah sampai pada puncak perilaku abnormal itu. Wa min ajli dzalika, oleh karena itu ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rijal an lubsil muasfar minas thiyab. Nah ini contoh praktis. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melarang laki-laki mengenakan pakaian yang dicelup dengan pewarna yang kekuning-kuningan. Nah, kenapa? Karena itu biasa, warna seperti itu biasa dipakai wanita di zaman itu. Ya. Ini dicantumkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang saya anit takhattumi bidzahabi, menggunakan cincin emas, wa an libasil kusi, dan menggunakan sutra. Al kusi itu nau'um minal harir, jadi sejenis sutra yang tipis. Wa an libasil muasfar, dan memakai pakaian yang dicelup dengan pewarna kekuning-kuningan. Nah, sekali lagi karena warna seperti itu di zaman itu dominan dipakai oleh kaum wanita. Nah, jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sekali lagi karena agama kita ini adalah agama jihad, ya, agama kekuatan, agama perjuangan. Nah, apalagi jumlah laki-laki ini semakin hari semakin sedikit, ya, semakin hari semakin sedikit. Ini sekarang ini perbandingan penduduk dunia antara laki-laki dengan perempuan itu sudah 1:8 sekarang ini. Satu laki-laki
Itu perbandingannya dengan perempuan 8 orang perempuan. Ini sudahlah laki-laki ini kurang, ada pula yang laki-laki lalu kemudian berlagak seperti perempuan, mau jadi perempuan. Ini tambah habis laki-laki ini. Ya. Sedangkan ini yang perlu kita pahami bahwa sekali lagi agama kita ini agama jihad, ya, agama yang mengajarkan kita untuk selalu berada di barisan terdepan untuk melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran. Bagaimana kira-kira, coba kita bayangkan kalau seandainya tiba masa berperang. Ini pernah saya singgung ini bahwa karena kebijakannya yang membolehkan itu bahkan memberikan bantuan ya kepada warga negaranya yang laki-laki dan mau merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan. Ini sekarang negara Thailand ini kesulitan untuk mencari tentara. Jadi mereka ini tentaranya sedikit sekali, tidak ada yang mau menjadi tentara. Angkatan bersenjatanya ini kemudian menjadi lemah. Ya, bagaimana kira-kira? Coba kita bayangkan kalau yang maju ke medan perang ini orang-orang yang kemayu semuanya ini, wah, diketawai sama musuh ini. Tidak ada wibawa sama sekali, seperti itu. Itu satu itu. Kemudian selanjutnya, thiyabus syuhrati wal ikhtiyal. Termasuk diharamkan di dalam syariat kita itu adalah apa yang disebut dengan thiyabus syuhrah, pakaian kebesaran, wal ikhtiyal. Jadi namanya pakaian kebesaran atau pakaian kesombongan. Nah, ini nanti kita akan jelaskan ini. Wal israf. Apa yang dimaksud dengan israf? Berlebih-lebihan di dalam berpakaian umpama. Israf itu yang dimaksud dengan berlebih-lebihan adalah huwa mujawazatun fil haddi, yaitu sikap melampaui batas fit tamattu'i bil halali, di dalam menikmati yang halal. Oke, ini halal. Ini pakai uang saya ini saya dapatkan dengan cara yang halal. Kemudian saya beli makanan, semua makanan ini halal, tapi melampaui batas, itu namanya mujawazah fil haddi fit tamattu bil halal, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam menikmati yang halal, itu namanya israf. Nah, ini kan batasannya begini. Jadi pada prinsipnya ya, prinsip umum saja ini berlaku di dalam semua hal-hal yang baik, apakah itu pakaian, apakah itu makanan, minuman dan lain sebagainya. Prinsipnya itu adalah dalam menikmati yang halal, prinsip dalam menikmati yang halal itu adalah alla yakuna fi tanawuliha israfun wala ikhtiyalun. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh sombong, meskipun halal. Jangan berlebihan dan jangan sombong. Yang dimaksud dengan berlebihan itu adalah melampaui batas di dalam berpakaian. Saya berikan contoh umpama pakaian ini katakanlah sebatas sampai di atas mata kaki sudah cukup umpama. Tapi kemudian kain ini diseret-seret sampai terseret-seret di tanah. Nah, katakanlah membuat gaun, panjangnya ini sampai 3, 4, 5 meter, sampai terseret-seret di tanah gaunnya ini. Nah, itu namanya meskipun itu halal tapi itu israf, itu melampaui batas, tidak perlu sebegitunya. Nah, itu sudah cukup. Nah, itu yang pertama. Jadi ini sikap israf itu terkait dengan apa namanya ini penampilan secara zahir, penampilan secara zahir itu israf. Wal ikhtiyalu, adapun yang dimaksud dengan ikhtiyal atau kesombongan itu
adalah amrun yattasilu bin niyah. Ini kaitannya lebih erat dengan niat di dalam hati. Dengan niat. Jadi kadang-kadang ada orang yang berpenampilan itu sederhana, tapi barangkali di dalam hatinya itu ada kesombongan. Ya, begitu maksudnya. Karena mungkin dia merasa bahwa saya ini lebih zuhud, begitu, dibandingkan orang lain. Nah, ini contoh. Jadi kalau israf itu sikap berlebih-lebihan itu terkait dengan penampilan zahir. Ya, sementara ikhtiyal, kesombongan itu terkait dengan niat di dalam hati. Ya, fahuwa qasduhu, apa yang menjadi niat atau tujuan. Umpama kita memakai pakaian seperti itu, apakah al-mubahah, bangga-banggaan, at-ta'azum, bermegah-megahan, al-ibtikhar alan nas, ya, bersikap angkuh terhadap orang lain. Itu nanti kembali kepada niat. Kapan niatnya itu adalah seperti yang kita sebutkan itu mubah, ta'azum dan seterusnya, maka itulah yang disebut dengan ikhtiyal. Nah, ini dua-duanya dilarang. Mau israf itu dilarang, ikhtiyal juga dilarang. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sebutkan dalam surah Al-Hadid, ya, ayat 23. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak suka, kulla mukhtalin fakhur, ya, semua orang yang sombong lagi berbangga diri. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu, ya, barang siapa yang menyeret-nyeret, ya, thawbahu, pakaiannya. Jadi, pakaiannya itu diseret-seret, maksudnya panjang sekali kainnya. Jadi diseret-seretlah pakaian itu, atau mungkin dalam bahasa kita ini digerak-gerakkan dan lain sebagainya, khailaah, sedangkan di dalam hatinya itu ada niat menyombongkan diri, ya, ada niat menyombongkan diri, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah sama sekali tidak akan memandang dia di hari kiamat nanti. Jadi likai yatajannabal muslimu madhinnatal ikhtiyal, jadi supaya seorang muslim ini bisa relatif aman, ya, atau terbebas dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesombongan, naha an-nabiyyu an thiyabis syuhrah, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pakaian syuhrah, ya, yaitu pakaian yang dikhususkan untuk menunjukkan kebesaran, menunjukkan kedudukan, menunjukkan kelebihan dibandingkan orang lain. Itu namanya pakaian syuhrah. Allati min sya'niha an tathiral fakhrah wal mukatsarah wal mubaha bainan nas, yang berpotensi untuk menimbulkan keangkuhan dan membanggakan diri. Ini dalam hadis disebutkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man labisa thawba syuhratin fid dunya, barang siapa yang mengenakan pakaian syuhrah fid dunya, di dunia, albasahullahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenakan pada dirinya thawba mazillah, pakaiannya itu kehinaan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, thumma alhaba fihi naran, kemudian akan dibakar dengan api di dalam pakaiannya itu. Jadi waqad sa'ala rajulun ibna Umar. Ada ini satu prinsip yang bagus ketika kita berpakaian. Ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza albas minas thiyab, seperti apa pakaian yang pantas itu? Seperti apa pakaian yang pantas, yang sepantasnya
Faqala, maka beliau berkata, ma la yasdarika fihi sufaha wa la yu'ibuka bihil hukama. Nah, jadi pakailah pakaian yang kamu itu tidak diejek oleh orang-orang bodoh. Nah, kenapa? Karena tidak elok dipandang. Nah, jadi pakailah pakaian yang pertama, pakaian yang kamu tidak diejek oleh orang-orang bodoh. Wala yu'ibuka bihil hukama, dan kamu juga tidak dicelah oleh orang-orang pintar, orang-orang bijak. Jadi orang-orang bodoh tidak mengejek. Kenapa? Karena tidak elok dipandang, juga tidak dicela oleh orang-orang yang bijaksana. Kenapa? Karena dicela. Kenapa? Karena melampaui batas. Ya, jadi tidak tidak berlebihan. Nah, sehingga orang-orang bijak tidak mencela, pun tidak tidak istilahnya bagus, enak dipandang mata. Nah, sehingga orang-orang yang bodoh ini juga tidak mengejek. Nah, itulah dua karakter pakaian yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Nah, jadi baik Bapak Ibu jemaah subuh sekalian rahimakumullah. Nah, inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada al-ghulu fiz zinah, sikap ekstrim atau berlebih-lebihan fiz zinati di dalam berhias, bitaghyiri khalqillah, sampai pada tahapan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.